Pada akhir tahun 60-an terjadi semburan kreatif dalam dunia musik rock yang tak tertandingi dalam sejarah. Pada tahun 1967 dan 1968, terdapat beberapa album terbaik sepanjang masa yang dirilis, dan tren ini berlanjut pada tahun 69. Jika kita kembali ke tahun 69, salah satu momentum bersejarah dalam dunia musik, di mana pada saat itu musik rock merajai jagat raya dan mencapai puncaknya. Tahun ini adalah momen penting dalam sejarah musik rock, terutama karena festival legendaris bernama Woodstock digelar. Festival ini adalah peristiwa yang mendefinisikan konsep festival rock itu sendiri, di mana banyak musisi besar saat itu tampil di depan ribuan orang. Setelah itu, tahun 1969 juga merupakan waktu ketika beberapa album rock terbaik sepanjang masa dirilis. Tahun tersebut juga merupakan waktu bagi para musisi besar pada masa itu untuk merilis album karya mereka. Banyak dari karya tersebut yang tetap menjadi landasan bagi karir para musisi di era setelahnya. Jadi, semburan kreativitas pada akhir tahun 60-an telah membawa perubahan besar dalam musik rock dan memberikan pengaruh yang kuat bagi generasi musisi selanjutnya. Berikut akan kita bahas album-album dari band besar yang keluar pada era tersebut. Yang pertama, ada The Beatles dengan album Abbey Road. Meskipun The Beatles mengalami sesi rekaman yang sulit untuk White Album 1 tahun sebelumnya, pada tahun 1969 mereka berharap untuk kembali bersatu. Namun, hal ini tidak berjalan sesuai rencana, sehingga beberapa lagu dari sesi rekaman tersebut tersimpan dalam album Let It Be. Abbey Road adalah rekaman terakhir mereka dan menjadi penutup yang epik dari band terhebat dalam sejarah musik ini. Album ini mencakup beberapa lagu terbaik The Beatles, ya seperti Come Together, Something, dan medley ikonik yang ditaruh di pertengahan album. Album ini dirilis tanggal 26 September tahun 69. Yang kedua, ada album Led Zeppelin 1 dari band Led Zeppelin. Led Zeppelin 1 menjadi debut dari Led Zeppelin, yang dilengkapi dengan kontribusi yang menyatu dari masing-masing anggota, dan meletakkan dasar musik blues dan rock khas Led Zeppelin. Dengan konsep hard rock yang unik, Led Zeppelin terus menciptakan gerakan kontra budaya, baik di Inggris maupun Amerika. Album ini menjadi standar bagi musik hard rock dan metal di kemudian hari, dirilis tanggal 12 Januari tahun 69. Yang ketiga, album yang berjudul Tommy dari The Who. Tommy dirilis pada tahun 69, dianggap sebagai album dengan konsep opera rock pertama dan mendapat banyak pujian dari banyak kritikus. Album ini sebagian besar dikomposisikan oleh sang gitaris, Pete Townshend, sebagai opera rock yang menceritakan kisah tentang seorang anak laki-laki yang tuli, bisu, dan buta, termasuk pengalamannya dengan kehidupan dan hubungannya dengan keluarganya. Dirilis pada tanggal 23 Mei tahun 69. Di posisi keempat ada album Let It Bleed dari Rolling Stone. Buat Rolling Stone, album ini merupakan album studio mereka yang ke-8. Album ini dirilis tidak lama setelah tur Amerika mereka. Menjadi album terakhir untuk Brian Jones serta yang pertama untuk Mick Taylor. Dirilis pada tanggal 5 Desember tahun 1969. Album kelima dari Creedence Clearwater Revival dengan album yang bernama Green River. Album ini merupakan album studio ketiga dari band Creedence Clearwater Revival dan merupakan album kedua yang mereka rilis pada tahun itu. Pada tahun 2003, Green River berada di peringkat 95 dalam daftar 500 album terhebat sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Album ini menampilkan dua lagu mereka yang paling terkenal, Bad Moon Rising dan Green River. Album ini dirilis pada tanggal 3 Agustus tahun 69. Album berikutnya dari Neil Young dengan judul Everybody Knows This Is Now Here. Bagi Neil, ini adalah album studio kedua dan menjadi album pertama musisi Kanada ini dengan band pendukungnya yang bernama Crazy Horse. Album ini bagai ledakan besar bagi Young. Dari sisi kreatif, ini adalah sebuah momen yang akan melihat kemungkinan berkembangnya ke segala arah dan menobatkannya sebagai Godfather of Grunge yang menginspirasi musisi grunge pada tahun 90-an. Dirilis tanggal 14 Mei tahun 69. Selanjutnya, ada album dari band Velvet Underground dengan nama album yang sama. Album self-title ini menjadi album ketiga dari The Velvet Underground, yang sebagian besar terdiri dari lagu-lagu balada dan lagu-lagu rock sederhana, yang menandai perubahan gaya yang mencolok dari rekaman band sebelumnya. Dirilis pada 1 Maret tahun 69.
Selanjutnya, album ke-8 ada album Space Oddity punyanya David Bowie. Sebenarnya judul album ini adalah self-title, alias dinamai dengan namanya sendiri, tapi juga sering dinamai dengan Space Oddity, dikarenakan lagu tersebut berada di urutan paling awal. Album ini muncul setelah Bowie melakukan transisi dari musisi kabaret atau avant-garde ke jalur hippie atau folk dan menjadi titik balik utama dari debutnya pada tahun 1967. Dan album ini dirilis pada 4 November tahun 69. Dan yang terakhir, ada album Crosby, Stills and Nash yang mengeluarkan album dengan nama yang sama dengan bandnya. Crosby, Stills and Nash atau bisa disingkat dengan CSN adalah supergroup folk rock yang terdiri dari penyanyi penulis lagu dari Amerika, ada David Crosby dan Stephen Stills, dan penyanyi penulis lagu asal Inggris, Graham Nash. Album yang berjudul self-title ini menjadi debut yang sangat kuat bagi band dan memulai perubahan besar dalam musik populer di akhir tahun 60-an, yang waktu itu dikuasai oleh band-band yang memainkan musik rock berbasis blues pada permainan gitar yang keras. Dan album ini dirilis pada tanggal 29 Mei tahun 69. So, teman-teman, itu dia 9 album yang paling berpengaruh boleh dibilang di akhir tahun 60-an. Ya, cukup segitu dulu video kali ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.